Shalom jemaat kekasih Tuhan, bersyukur buat semua anugerahnya sehingga kita masih tetap bisa beribadah bersama keluarga kita secara online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Amin. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun suap. Hai makhluk Allahmu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kebaktian pada pagi hari ini secara online dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Biarlah turun atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita.
dan rancangannya selalu indah buat kita. Hari ini Dia siap untuk menerima kita, tak kala kita mau mengakui dosa-dosa kita. Bahkan hati yang baru akan diberikannya bagi kita. Berdoalah kepadanya dan akuilah segala semua kesalahan yang sudah kita lakukan. Musik akan mengiringi sebuah lagu. Doa pengakuan dosa boleh kita sampaikan bersama-sama dengan diiringi musik. Kaulah segalanya.
biarlah di dalam hidup kami, selama kami di dunia ini, kami hanya memandang Engkau saja. Tak kalah situasi seperti ini yang kami hadapi, biarlah kami pun terus belajar untuk hanya memandang Engkau, karena Engkaulah adalah Bapa yang mempunyai rancangan indah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau mau mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini Bapa, kami mau dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin banyak hal dalam hidup kami yang lalu bahwa kami kurang percaya kepada Engkau, bahwa kami tidak pernah memandang Engkau dalam hidup kami, bahwa kami tidak mengutamakan Engkau di dalam segala hal hidup kami. Pagi ini Bapa, kami mau menyerahkannya kepadamu. Kami mau mengakuinya kalau kami tidak benar. Kami mau mengakui segala tingkah laku tindakan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh ya Tuhan menghampiri Engkau, kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini kepada Engkau yang sungguh mau mengampuni kami. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Dalam Lukas 12 ayat 22 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai." Memang tidak gampang dalam situasi seperti saat ini untuk melakukannya, tetapi mari kita tetap taat dan mengimaninya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan
biarlah lagu ini menjadi iman dan tekad kita. Tak kala kita khawatir menghadapi hidup ke depan kita, percayalah bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah kita hari ini semakin hari semakin disempurnakan, karena kita mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa
hari, menjadi manusia yang utuh, yang sempurna, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, ajarkan dalam hidup kami jalan yang menyenangkan Tuhan. Bapa, kami tahu hidup kami bukan untuk diri kami, tetapi hidup kami adalah untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Pakai kami ya Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah. Kami tahu kami manusia yang sering berbuat salah dan berbuat dosa. Tetapi kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Biar Engkau bentuk dan bentuk semakin hari semakin serupa dengan Sang Pencipta kami. Teguhkan kami ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan. Waktu yang indah ini ingin bersama-sama dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu seperti Maria yang duduk diam, menyerahkan pikiran, hati dan keberadaannya untuk dibentuk oleh kebenaran-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, rekan-rekan dimanapun berada, ketika bersama-sama dengan kami, semuanya diberkati Tuhan. Khususnya hari ini berbicara tentang khawatir. Bapa di surga, hamba rindu semuanya dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu dengan segala kelemahan. Berkati waktu ini, jauhkan daripada yang jahat. Internet yang kami pakai, media yang kami pakai, semua dipimpin oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Kami diberkati Tuhan, semuanya mendapatkan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya, teman-teman, saudara-saudara yang kekasih. Shalom, selamat pagi. Kita puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan secara online. Hari ini kita akan berbicara tentang tema khawatir versus damai sejahtera. Damai sejahtera versus khawatir. Baik, sebelumnya kita akan baca Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama silih bergantian. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selama kira-kira 2 bulan ini dalam masa social distancing? Bagaimana sudah 8 minggu hampir? Bagaimana perasaan jemaat semua? Bagaimana kondisi mental, spiritual, jiwa, perasaan, emosi daripada sahabat-sahabat semua? Bagaimana kondisinya? Saya mengharapkan semua sahabat-sahabatku dalam kondisi yang baik. Amin. Mari kita melihat suatu gejala yang cukup mengganggu kehidupan manusia. Kalau minggu lalu kita melihat depresi, kita sudah membahasnya, dan hari ini kita membahas
gejala emosi manusia dari yang lain, dari kekhawatiran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kekhawatiran itu. Apa pengaruh jika perasaan kekhawatiran itu muncul dalam hidup kita? Apa pengaruh? Mari kita akan melihat juga apa hubungan antara khawatir dan damai sejahtera. Apakah hubungan secara horizontal? Apakah hubungan secara vertikal? Apa yang kita lakukan ketika rasa khawatir itu muncul? Melanda dalam kehidupan kita. Mari kita melihat hal-hal yang kita nyatakan di dalam kalimat-kalimat tadi. Saudara sekalian, sahabatku, bagian yang pertama, kita akan melihat konsep dasar munculnya kekhawatiran itu. Konsep dasar munculnya kekhawatiran itu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Di bagian ini Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa khawatir itu bukan hanya dari suatu perasaan saja. Saudara, bukan perasaan saja khawatir itu. Tetapi khawatir itu muncul dari pikiran dan hati kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat, saudara. Di dalam ayat 6, di sana dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan ayat 6. Kemudian ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Saudara, di sini Rasul Paulus ingin mengkontradisikan antara yang namanya khawatir dan damai sejahtera. Di sini ingin dikatakan bahwa di mana ada damai sejahtera, di situ tidak ada khawatir. Di mana ada khawatir, di situ tidak ada damai sejahtera. Ini intinya, saudara. Baik, saudara dikasih Tuhan. Dikatakan di bagian ini bahwa damai sejahtera itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Demikian juga khawatir itu dikatakan mempengaruhi akan pikiran dan hati kita. Karena Rasul Paulus ingin mensejajarkan antara damai sejahtera dan khawatir. Jikalau damai sejahtera itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, maka di sana ingin dikatakan juga secara implisit bahwa khawatir itu juga mempengaruhi pikiran kita dan hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sebaliknya. Jikalau pikiran kita, hati kita menyebabkan damai sejahtera, maka pikiran kita, hati kita juga bisa menyebabkan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran dan hati kita mempunyai peranan yang sangat penting, saudara. Pikiran dan hati kita ketika bergetar, ketika berproses,
Yang pertama, perasaan damai sejahtera atau menghasilkan kekhawatiran itu. Saudara, ini kita harus pahami betul-betul. Pikiran dan perasaan hati kita ketika berproses, maka menghasilkan dua perasaan. Perasaan yang pertama bisa damai sejahtera, juga bisa menghasilkan kekhawatiran. Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 23. Cuncun tolong bacakan bagian ini, Mazmur 139 ayat yang ke 23. Selidikilah. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, pemazmur ingin mengatakan, menghubungkan antara pikiran dan hati. Karena pikiran dan hati itu sangat penting, saudara. Dikatakan apa di dalam pemazmur hati dan pikiran kita? Pemazmur ingin berkata, Tuhan, selidikilah pikiran dan hatiku. Tuhan, ujilah pikiran dan hatiku, supaya jangan salah, supaya jangan kotor, supaya jangan sesat dan sebagainya. Karena apa? Hati dan pikiran kita itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bisa mempengaruhi hasil damai sejahtera, bisa menghasilkan kekhawatiran, bisa menghasilkan stres, bisa menghasilkan depresi, bisa menghasilkan kebahagiaan. Saudara, sekali lagi, pikiran dan hati kita itu sangat penting, sangat berhubungan.
bagian ini. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Yang tadi kalau kita dikatakan percaya kepadanya, artinya ketika kita percaya, kita menyerahkan kekhawatiran yang muncul, kita menyerahkan situasi yang berubah ini kepada Dia. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Serahkanlah segalanya. Segalanya itu apa? Semua yang muncul dalam perasaan kita. Kita menyerahkan semua situasi yang berubah kepada Dia. Jangan separuh-separuh, saudara. Sebagian kita serahkan kepada Tuhan, sebagian kita tangan sendiri karena kita merasa mampu, mungkin karena kita bisa. Oh jangan, saudara. Sebagian serahkan kepada Tuhan, sebagian kita lakukan, sebagian kita serahkan kepada orang lain. Ini artinya apa? Kita tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Loh, kita ini orang yang terbatas. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Setan pun terbatas. Jangan pernah menyerahkan hidup kita, masalah kita, pergumulan kita kepada yang ada di dunia ini. Tambah khawatir, saudara. Percaya 100%. Serahkanlah itu kepada Tuhan, segalanya. Dengan cara apa? Rasul Paulus memberikan resepnya kepada kita di dalam Filipi pasal 4 tadi itu, saudara. Janganlah kamu hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Kita pertama percaya kepada Tuhan, karena Dia yang maha besar dan berkuasa, yang mengerti, yang tak terbatas, yang melampaui segala akal. Dia akan memelihara, menyatakan itu kepada kita. Kita percaya kepada Dia. Setelah kita percaya, kita menyerahkannya dalam bentuk doa kita kepada Dia, menyampaikan segala, dikatakan Rasul Paulus, segala kepada Dia. Sampai mengucap syukur apapun yang terjadi, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Berdoa, nyatakanlah segala sesuatu. Segala sesuatu katakanlah kepada Dia di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah khawatir yang muncul. Doakanlah segala khawatir yang muncul. Serahkanlah segala situasi yang berubah. Doakan juga segala situasi yang berubah. Ketika kita berdoa, maka keresahan, kekhawatiran itu akan lenyap. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Di sini dikatakan, saudara, setelah ayat 6, serahkanlah semua itu dalam doa, maka ayat 7 langsung, damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudara, dikatakan memelihara, itu artinya menjaga hatimu dan pikiranmu. Apa artinya memelihara atau menjaga? Saudara, seperti prajurit yang menjaga kota yang ada. Prajurit itu ada di sekeliling kota itu. Maka orang-orang yang ada di dalam kota itu akan tenang, akan damai, akan
akan ada sukacita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang berlaku bagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah penjaga Israel yang hidup. Dia menjaga kita sehingga kita damai sejahtera dan sukacita. Apapun situasi yang ada, kita tetap akan bersukacita, saudara. Kembali lagi, saudara, ini saya katakan Profesor Ben Ferguson mengatakan hal ini. Penting, saudara, ini lagi. Jika kita sudah serahkan, kita sudah doakan semua hal kepada Tuhan, masalah-masalah situasi yang berubah, karena kita tidak mampu menghadapinya, tinggalkan itu kepada Dia. Serahkanlah itu kepada Dia. Dia akan berperkara dengan masalah kita. Nah, ini penting. Ketika kita sudah percaya, sudah trust, sudah menyerahkan, sudah berdoa, kita serahkan kepada Dia, maka Dia akan berperkara dengan situasi yang berubah. Waduh, indah bukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh, saudara, di dalam Kisah pasal 16 ayat 19 sampai 40, di mana Rasul Paulus dan Silas, Petrus dan Silas, di mana dia ketika berjalan-jalan melayani orang-orang yang percaya di sana, kemudian mulailah mereka dihasut, saudara, sama orang-orang di sana. Saudara, akhirnya mereka ditangkap, disuruh pakaian mereka dibuka, lalu mereka dicambuk, didera, lalu mereka dimasukkan ke penjara yang paling mengerikan, dan pasti tidak bisa keluar, karena itu sudah dipesan oleh kepala penjara. Saudara, di dalam kondisi begitu, Petrus dan Silas mungkin berpikir, besok diapakan aku lagi ya? Besok aku mungkin gak dicambuk lagi, didera lagi. Mungkinkah besok didor? Mungkin. Aduh, bisa menghasilkan kekhawatiran. Bisa muncul pikiran-pikiran yang tidak tahu kemana larinya. Tetapi saudara, di dalam situasi seperti ini, mereka tidak khawatir. Tidak khawatir. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Di sana dikatakan ayat berapa? Bahwa dia berdoa, ayat 25. Di sana dikatakan apa? Bahwa mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Artinya apa? Di dalam kondisi yang sulit ini, yang mereka baru pertama kali mungkin masuk di dalam penjara, yang sudah didera, yang sudah sakit itu, yang tentunya tidak diharapkan, mereka tetap percaya kepada Tuhannya, Allah Yahweh, kepada Yesus.
dia trust, dia percayakan, dia serahkan semuanya. Hari besoknya dia itu apa yang akan terjadi? Dia serahkan, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Ya tentu hasilnya tidak khawatir. Malahan muncullah mujizat. Kuasa Allah turun, menggetarkan pintu-pintu penjara. Akhirnya pintu-pintu penjara yang dikunci secara uang itu terlepas. Rantai-rantai yang ada di tangannya, rantai-rantai yang ada di kakinya yang dipasung itu terlepas. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tandanya. Kalau kita ingin ada damai, marilah kita percaya kepada Dia. Kita serahkan situasi yang berubah itu. Kita berdoa segala hal kepada Dia, memuji Dia, beribadah kepada Dia. Jangan ada masalah, ada pergumulan, ada khawatir, tinggalkan Tuhan, tidak berdoa, tidak memuji Dia, tidak ibadah. Ya, bagaimana bisa keluar dari kekhawatiran itu? Kita tidak mampu untuk menghadapi akan kekhawatiran itu. Hanya Tuhan yang mampu. Murid-murid Tuhan Yesus ketika ada topan, ada badai di kapal yang sudah pasti tenggelam, baru mereka trust kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus, mereka berseru kepada Yesus. Yesus pun tidak tinggal diam, saudara. Akhirnya mereka mendapatkan keselamatan. Akhirnya mereka tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting. Seorang ibu yang cukup tua dalam usia hampir 60 tahun, dia harus menjalani operasi. Dokter bilang ini 50-50. Waduh. Akhirnya perempuan ini mulai gelisah. Operasi 50-50. Kalau ada operasi ya sengsara seperti ini. Operasi kemungkinan besar mati. Kalau saya mati, bagaimana suami saya? Bagaimana dengan anak-anak saya ketika masih kecil? Tetapi ketika mau masuk dalam ruang operasi, menyanyikan sebuah lagu, berdoa, disitulah kita menyatakan iman kita kepada Dia. Disitulah kita penyerahan kepada Dia. Disitulah kita bergantung kepada Dia. Disitulah kita mengucap syukur kepada Dia. Akhirnya dia bawa dari ruang operasi. Dia dioperasi. Besoknya dia berkata, ketika saya berdoa, disitulah iman saya dikuatkan. Disitulah saya tidak khawatir. Apapun yang terjadi operasi, ya terjadilah. Terserah Tuhan berperkara apa. Saudara, mari kita lihat. Ketika ada doa, ketika ada penyerahan, ketika ada iman, ketika ada ketergantungan kepada Sang Pencipta langit dan bumi itu, yaitu Tuhan Yesus kita, datanglah ketenangan, datanglah sukacita. Khawatir itu pergi. Saudara, sekali lagi, di mana ada damai sejahtera, maka disitulah ada sukacita. Maka khawatir itu akan lenyap. Di mana ada kekhawatiran, maka tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dapat kita pelajari hari ini. Khawatir itu muncul karena
pikiran dan hati kita yang dapat menghasilkan kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu muncul karena bisa dari situasi yang berubah, apalagi secara drastis. Bagaimana ketika khawatir itu muncul? Percaya kepada Tuhan Yesus, serahkan segalanya, berdoa, nyatakan segalanya keinginanmu kepada Dia, maka Allah yang damai sejahtera akan menyatakan itu kepadamu, sehingga engkau mengalami ketenangan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan menenangkan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, membantu kita. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita tidak khawatir. Mari kita nyanyikan satu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Mari kita nyanyikan bersama-sama, biarlah lagu ini akan menguatkan kita. Karena Bapa di surga memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kebenaran-Mu kepada kami di dalam situasi seperti ini yang berubah secara drastis, yang dapat membuat kami khawatir. Bapa di surga, ingatkan bahwa kami tidak bisa mengontrol, memprediksikan akan situasi yang berubah. Tapi ya Tuhan, Engkau memanggil kami mengendalikan pikiran dan hati kami ketika situasi berubah, supaya kami tidak khawatir. Bapa di surga, ajarkan kami supaya kami bisa tetap percaya kepadamu, hanya kepada Engkau. Kami berserah segalanya kepadamu. Kami berdoa semuanya kepadamu. Kami tetap memuji-muji Engkau sebagai tanda syukur kami kepadamu di dalam segala situasi dan kondisi yang berubah. Akhirnya Tuhan, damai sejahtera-Mu melampaui segala akal itu
akan menentukan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau menolong kami, supaya Tuhan kami tetap memegang janji-janji-Mu. Engkau yang tidak pernah berubah, hari ini pun janji-Mu tak pernah berubah. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, makan, minum, pakai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau penjaga kami, sehingga kami boleh tenang. Terima kasih Tuhan, jaminan-Mu bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu sekalian, berkati sahabat-sahabatku dimanapun berada. Engkau sertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahannya dan mengirimkan ke rekening gereja yang tertera di layar LCD ataupun yang tertera di warta gereja. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini, pada minggu yang kedua di bulan Mei ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami pun tetap boleh beribadah dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pimpinan dan berkat Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, dan kebutuhan yang kami butuhkan pun Engkau cukupkan melalui banyak hal. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Saat ini kami juga membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami kepada Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini boleh dipakai di gereja-Mu di tempat ini untuk boleh ya Tuhan melakukan aktivitas dan melakukan banyak hal yang boleh berkenan kepadamu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk beberapa pokok doa daripada gereja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang Tuhan berikan bagi setiap mama-mama yang ada di dunia saat ini. Hari ini adalah hari perayaan di mana kami boleh memperingati hari Mother Day bagi semua mama-mama yang ada di dunia. Biar Tuhan memberkati ya Tuhan setiap mama-mama, mama kami ataupun mama-mama yang lain Tuhan. Biarlah melalui mama ini ya Tuhan, begitu banyak berkat yang Kau curahkan bagi mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh memberkati kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin hidup mereka. Engkau berkati mereka dalam segala hal, dalam segala situasi yang seperti ini.
biarlah dia tetap kuat, dia tetap beriman dan boleh membawa anak-anaknya boleh dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami terus juga berdoa menyerahkan gereja di tempat ini kepadamu. Engkau terus memberkati dengan berlimpah ya Tuhan. Setiap para donatur yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pemberian dana bagi penggunaan dana di tempat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati tangan-tangan mereka. Semua dalam keluarga kehidupan mereka pun biar Engkau curahkan berkat-Mu bagi mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang terhenti karena beberapa hal ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin. Tepat pada waktunya kami boleh melanjutkan ya Tuhan pelayanan pembangunan ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan baik-Mu, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Bapa kita di surga. Bersyukur hari ini kami boleh ibadah dari awal sampai akhirnya. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh mendengarkan firman. Kami boleh berdoa kepadamu. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Bapa yang di surga, biar persembahan-persembahan kami persembahkan melalui rekening yang sudah ada. Bapa, terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau sudah menguatkan kami, Engkau menghibur kami dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau pasti tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu dan sahabat-sahabat-Mu dimanapun berada. Engkau lihat situasi dan kondisi mereka. Bapa, jikalau mereka dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka, Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau tunjukkan kasih karunia-Mu. Engkau nyatakan kemurahan-Mu. Karena Engkau memang Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dalam situasi kondisi seperti ini, sahabat-sahabat kami dan jemaat kami boleh melihat kuasa-Mu, anugerah-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan. Teguhkan mereka sekalian. Akhirnya jemaat-Mu siap menerima berkat daripada-Mu di akhir ibadah ini. Sidang jemaat-Ku yang kekasih, angkatlah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, supaya engkau kuat, teguh di dalam segala situasi, sehingga engkau tidak khawatir. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai Dia menjemput saleh-salehnya, menjemput engkau sekalian. Amin.